Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 9 dengan judul perikop hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut kepada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Mengenai berpuasa, ada saatnya berpuasa, tidak selalu tiap hari, tiap saat berpuasa. Ada saatnya, semuanya ada saatnya. Murid-murid Yohanes melihat murid-muridnya Yesus makan-makan, lalu ada rasa iri. Lalu mereka mengatakan, "Loh, muridmu kok tidak berpuasa? Malah kami ini muridnya Yohanes berpuasa." Ya, mungkin itu saatmu berpuasa. Ada saatnya murid-murid Yesus berpuasa ketika Yesus tidak lagi bersama mereka. Di sini diibaratkan Yesus adalah mempelai bagi murid-muridnya. Ketika ada pesta perkawinan tentu tidak ada yang puasa ya, pada makan-makan ya. Kalau pesta perkawinan tidak makan-makan itu ya rasanya bukan resepsi perkawinan ya. Salah satu atau hal utama yang harus ada dalam sebuah pesta perkawinan adalah makan-makan. Gak mungkin pas pesta itu pada puasa. Ini udah pesan mahal-mahal tidak dimakan. Demikian juga anggur yang baru jangan ditaruh di kantong yang lama, karena kantong itu kan akan hancur. Demikian juga kain yang baru jangan ditambalkan kepada kain yang lama, karena kain yang baru itu akan merusak kain yang lama. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah hidup kita kalau mau menerima Roh Kudus, jadi Roh Kudus itu diibaratkan sebagai anggur yang baru. Roh Kudus tuh harus ditampung di dalam hidup kita, diri kita dengan gaya hidup yang baru. Kalau kita gaya hidupnya masih gaya hidup yang lama, gaya hidup yang berdosa, itu nanti badan kita akan hancur ketika kita menerima Roh Kudus. Tidak bisa Roh Kudus tuh diam bersama hal-hal yang berdosa, gak bisa. Itu kan hancur. Jadi tubuh kita yang dengan gaya hidup yang lama itu diibaratkan seperti kain yang tua. Lalu Roh Kudus seperti kain yang baru ditempelkan, maka tidak tahan itu. Kain yang lama itu tidak tahan, akan hancur. Akhirnya Roh Kudusnya juga terbuang. Jadi, kalau kita meminta Roh Kudus, kita harus bertobat dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa menampung Roh Kudus di dalam badan kita. Kalau kita masih bergaya hidup berdosa, badan kita akan hancur nanti kalau minta Roh Kudus. Kita harus bertobat dulu supaya tubuh kita ini bisa tahan menerima Roh Kudus, dan akhirnya kedua-duanya terpeliharalah. Roh Kudusnya ada dalam badan kita juga tidak rusak. Sebab kalau kita berdosa, kita menerima Roh Kudus itu kita akan malah menjadi sakit. Ya, kita jadi harus bersih untuk bisa menerima Roh Kudus yang diibaratkan adalah anggur yang baru. Jadi kita juga harus memakai kantong yang baru, yaitu gaya hidup kita yang baru, gaya hidup kita yang tidak lagi berdosa. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.